Di sepanjang pesisir pulau-pulau kecil Bintan, hutan mangrove berdiri sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi. Meredam energi gelombang, menyimpan karbon biru, serta menjadi habitat bagi beragam biota pesisir. Keberadaan mangrove tidak hanya penting bagi keseimbangan ekosistem, tetapi juga menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Namun, berbagai tekanan lingkungan telah menyebabkan sebagian kawasan mangrove mengalami degradasi. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya untuk memulihkan fungsi ekosistem tersebut. Meski demikian, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga oleh kesesuaian kondisi habitat tempat mangrove akan tumbuh. Melalui penelitian ini, kami berupaya merekonstruksi kesesuaian rehabilitasi mangrove berbasis keanekaragaman jenis pada pesisir pulau-pulau kecil Bintan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan dasar ilmiah dalam menentukan lokasi rehabilitasi yang sesuai sehingga upaya pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk menentukan kesesuaian rehabilitasi mangrove berbasis keanekaragaman jenis, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengambilan data lapangan. Kegiatan lapangan diawali dengan penarikan garis transek dari tepi pantai menuju daratan mengikuti sebaran vegetasi mangrove. Transek ini menjadi acuan untuk menggambarkan perubahan struktur dan komposisi vegetasi dari zona depan hingga bagian dalam hutan mangrove. Selanjutnya dilakukan pembuatan plot pengamatan secara bertingkat sesuai fase pertumbuhan mangrove. Plot berukuran 10 x 10 meter digunakan untuk kategori pohon, plot 5 x 5 meter untuk kategori pancang, dan plot 2 x 2 meter. Pada setiap plot, dilakukan identifikasi jenis mangrove berdasarkan karakter morfologinya, meliputi bentuk akar, daun, bunga, buah, serta warna kulit batang. Identifikasi yang tepat sangat penting, karena setiap spesies memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap kondisi lingkungan, seperti salinitas, substrat, dan frekuensi genangan pasang surut. Selain identifikasi jenis, dilakukan pula pengukuran keliling batang pada ketinggian 1,3 meter dari permukaan tanah atau diameter breast height atau DBH. Data ini memberikan informasi mengenai struktur tegakan, tingkat pertumbuhan, dan kondisi kesehatan vegetasi mangrove di setiap lokasi pengamatan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada vegetasi. Berbagai faktor lingkungan juga diukur secara langsung di lapangan. Kemiringan pantai diamati untuk memahami karakteristik topografi yang memengaruhi pola genangan dan proses sedimentasi. Kondisi kualitas perairan seperti suhu, salinitas, derajat keasaman pH, oksigen terlarut, serta parameter pendukung lainnya turut diukur sebagai indikator kesesuaian habitat bagi pertumbuhan mangrove. Keberadaan biota asosiasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Organisme seperti Gastropida, kepiting, dan berbagai fauna pesisir lainnya diamati karena mencerminkan kondisi ekologis kawasan mangrove. Keanekaragaman biota memberikan gambaran mengenai kesehatan ekosistem dan hubungan yang erat antara vegetasi mangrove dengan organisme yang hidup di dalamnya.
Seluruh data vegetasi, kondisi lingkungan, serta keanekaragaman biota kemudian dianalisis secara terpadu untuk menyusun informasi mengenai tingkat kesesuaian rehabilitasi mangrove. Pendekatan berbasis bukti ilmiah ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi lokasi rehabilitasi yang lebih tepat, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan memahami ekosistem secara menyeluruh. Setiap data yang dikumpulkan di lapangan merupakan bagian dari upaya merancang strategi konservasi yang berpijak pada kondisi alam yang sesungguhnya. Melalui ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan komitmen bersama, kita dapat membangun rehabilitasi mangrove yang lebih efektif, menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan pesisir, serta mewariskan ekosistem mangrove yang sehat bagi generasi mendatang.